kita akan masuk kepada dalil mukjizat Al-Quran yang kedua, yaitu tentang ajzuhum anil mu'aradah, menunjukkan kelemahan mereka betul-betul tidak bisa membuat yang serupa. Tahu dong kalau orang sudah nggak mampu tapi masih sombong, bagaimana ittirab mauqifihim, bagaimana kacaunya positioning mereka ketika betul-betul lemah dan kalah di hadapan Al-Quran. Tapi kayak nggak mau kelihatan kalah. Nah, ini yang kita akan coba bahas dari beberapa ayat. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Quraisy adalah pada saat itu terkenal. Dan sampai hari ini yang namanya syair jahiliyah, mereka punya kemampuan bahasa dan sastra yang sangat tinggi. Dan zat para nabi dan rasul biasanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat para nabi dan rasul terkait dengan kondisi aktual pada saat itu, sebagai bekal bagi para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenarannya dan mengalahkan kebatilan pada saat itu dengan bekal mukjizat. Nah, pada masyarakat Quraisy yang memang sangat maju, mereka sangat dikenal majduhum fasahah wa balaghah, keistimewaan mereka dari sisi kefasihan dan dari sisi balaghah, kesusastraan. Bahkan katanya wa ma'rifatu fununil qaul wa asalibil kalam, ilmu tentang seni retorika dan logika. Fakana muqtada dzalika wa hum aktsaru ma yakununa hirsan ala itfa'i nurihi wa ikhfa'i amrihi. Jadi langkah mereka adalah bagaimana caranya memadamkan api atau cahaya fajar Islam yang muncul lewat Al-Quran itu dengan berbagai macam upaya, karena mereka merasa ahlul fasahah yang sangat menguasai bahasa. Bahkan syair-syair terbaik mereka itu ditulis dengan tinta emas dan ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah. Dan itu melebihi kitab suci dijadikan sebagai pegangan. Tapi ketika narasi Al-Quran dalam bahasa Arab diturunkan, seperti tak bermakna kata-kata itu semua. Nah, yang lebih menarik, karena ketidakmampuan mereka untuk berhadapan dengan narasi Al-Quran, padahal puncak kesusastraan pada mereka sudah pada puncak yang sangat tinggi, muncullah sikap bodoh dan penentangan. Alih-alih mau tunduk dan beriman, malah ngejelek-jelekin. Nah, kita bahas nih Ustaz Deden nih. Bagaimana ketidakmampuan mereka lalu ditunjukkan dengan sikap bodohnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal qalu adghatsu ahlamin bal iftarah bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Wah, Gitu ya. iya. Ini ketidakmampuannya ditunjukkan dengan cara menyerang. Wah, ini secara ilmu retorika nggak benar. Jadi gini contohnya. Debat nih, si A sama si B. Secara ilmu kalah nih misalnya si B. Nyerangnya pribadi si A. Kan nggak lucu. Ya, harusnya kan ketika berbicara tentang apel siapa yang paling manis, yang paling bagus, dan apel siapa yang paling dinikmati, bicaranya apel.
karena apel dia kalah dan nggak bisa berbicara tentang apel, yang dicerang adalah kepribadian si pemilik apel si A itu. Waduh, ini sering terjadi nggak di grup-grup WA di Twitter nih? Debat yang tidak apple to apple. Nah itu mereka lakukan dan menyerang Nabi. Jadi pribadinya, kepribadian Nabi yang dihajar di situ. Sementara substansi daripada perdebatan ilmiahnya enggak digarap. Maka Ustaz Deden, apa aja tuh di surat Al-Anbiya ayat 5? Saya bukakan dulu ini open mindset-nya. Pertama, mereka menuduh Al-Quran itu aghwasu ahlam, mimpi-mimpi yang tidak nyata, yang kacau. Yang kedua, mereka menuduh Al-Quran produk Rasulullah, dibuat oleh Rasulullah, bukan dari Allah. Iftira. Dianggap karangan ya. Nabi mengada-ngada ya. Iya, mereka mengada-ngada. Artinya menganggap Nabi mengada-ngada, Quran ini karangan Nabi gitu ya. Iya. Kedua, mereka menuduh Rasulullah mengada-ngada. Yang ketiga, mengarang Al-Quran itu, mereka mengatakan Rasulullah yang mengarangnya bukan dari Allah. Dan yang ketiga, mereka mengatakan yakni menuduh Rasulullah sebagai syair, sebagai penyair. Sebagai penyair. Dan yang keempat, mereka meminta kepada Rasulullah kalau beliau benar seorang Rasul dan Al-Quran adalah benar, maka hendaknya Rasulullah mendatangkan atau menampakkan mukjizat sebagaimana yang dibawa oleh para Rasul sebelumnya. Itu yang dibangun dan yang dipinta juga yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy saat itu kepada Rasulullah SAW. Intinya menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menandingi Al-Quran. Akhirnya mereka ngeles dengan 4 hal itu. Ya. Jadi ketidakmampuan berargumen di hadapan Al-Quran, jadi kelihatan kayak orang, memang orang bodoh lah ya. Iya. Jadi yang diserang adalah pribadi Muhammad. Wah, si Muhammad itu memang suka adghasu ahlam. Yang diomongkan itu adalah mimpi-mimpi kosongnya. Ya, dibawa kalam keseharian. Loh, kok jadi ke situ larinya? Ini cuma si Muhammad aja nih yang mengada-ngada. Yang kedua, emang dia cuma penyair biasa, bukan penyair yang berkelas. Dan anehnya lagi, kalau memang si Muhammad benar, suruh datangkan ayat seperti yang didatangkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Waduh, ini mukjizat Al-Quran sebagai dalil yang kedua. Dari ayat ini kita melihat bagaimana ketidakmampuan tapi diekspresikan dengan menyerang pribadi. Lebih banyak generasi penghafal Quran dalam program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran.